kecuali harus menyender, dikecualikan. Katakan para sahabat Nabi itu kalau mereka duduk dalam majelis ilmu, daun-daunan akan jatuh ke pundak-pundak mereka sampai tidak menyentuh, sampai tidak jatuh ke lantai, saking rapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahla. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufiknya, berikan hidayahnya, berikan inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan ngaji, menuntut ilmu, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada idza tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasulih, kitabillah wa sunnati rasulih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua hal yang seandainya kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, lan tadil, pasti niscaya selamanya kalian tidak akan pernah tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, kitabullah, yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting sekali umat Islam itu ngaji hadis. Hadis itu adalah satu ilmu yang sangat-sangat digemari oleh orang-orang terdahulu. Makanya orang-orang terdahulu itu muncul ulama-ulama ahli hadis, di antaranya Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, dan lain-lain. Banyak sekali ulama-ulama terdahulu, orang-orang yang ahli hadis. Sehingganya ketika kita ingin mengetahui kehendak hidup kita di dunia dan supaya tidak pernah tersesat, maka jangan sampai kita tinggalkan ngaji hadis. Akan tetapi di samping ngaji hadis juga kita harus berusaha mengambil rujukan keterangan dari para ulama, sehingga dalam memahami hadis itu kita tidak tersesat. Sebab kadangkala dengan kotornya hati kita, dengan kurangnya pemahaman kita, serta jauhnya kita dari kehidupan para ulama terdahulu, kehidupan para sahabat, sehingga kadangkala kita tidak bisa memahami hadis dengan sempurna. Nah, disitulah pentingnya kita ngaji hadis ya tetap melalui rujukan para ulama. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masuk ke bab
fadlul buka min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Bab yang menerangkan tentang keutamaan menangis. Keutamaan menangis. Menangis itu adalah sesuatu yang utama. Menangis karena apa? Min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syauqan ilaihi, dan juga rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu bukan berarti selalu berhubungan dengan azab, kemudian neraka, sesuatu yang mengerikan. Tidak. Kita tidak bisa menjalankan sesuatu yang diharapkan oleh siapa yang kita cintai. Nah, itu ketakutan yang lebih tinggi. Kalau kita ini takutnya sekedar hanya takut neraka, takut azab, sesuatu yang mengerikan, itu ya takut umum. Setiap orang takut akan hal tersebut. Tapi orang yang derajatnya lebih tinggi daripada itu adalah orang-orang yang takut kalau dia tidak bisa menyenangkan kekasihnya, kalau dia tidak bisa menunaikan apa yang diinginkan oleh kekasihnya, kalau dia tidak bisa menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini nangisnya orang-orang terdahulu itu seperti itu. Orang yang begitu cinta kepada Allah, begitu rindu kepada Allah, makanya kalau ngapal baca Quran itu gampang nangis. Nangis. Bukan hanya seputar adab, ketika seputar adab nangis, tapi selain adab tidak menangis. Padahal banyak sekali hal-hal yang sekiranya kita teledor, kemudian tidak dapat menunaikan hak-hak secara sempurna, lalai dari perintah Allah, yang seharusnya kita menangis akan hal tersebut. Kemudian kita sudah bacakan satu hadis, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarjunna rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang laki-laki, maksudnya seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'udal labanu fid dhar'i, sehingga susu akan kembali ke dalam putingnya. Maksudnya gimana? Mustahil ya. Ada air susu masuk ke dalam puting lagi, itu mustahil. Maka mustahillah orang-orang yang menangis karena Allah, takut karena kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia masuk ke dalam neraka. Ini saking besarnya keutamaan menangis karena Allah, sampai mustahil orang-orang yang menangis karena Allah itu akan masuk ke dalam neraka. Diumpamakan seperti susu yang masuk ke dalam putingnya, tidak akan mungkin. Akan tetapi di sini ulama mengatakan maksud nangis di sini adalah al-khasyah ad-da'iyah ila imtithalil awamir wa ijtinabil nawahi. Ketakutan yang menuntut seseorang untuk menjalankan perintah Allah. Jadi enggak cuma nangis-nangis, bernangis kemudian maksiat lagi. Bukan sekedar nangis-nangis kemudian habis itu lalai dari sholat, lalai dari perintah-perintah Allah ya. Karena teman-temannya nangis ikut nangis, tapi baru lali. Bukan yang seperti itu. Tapi benar-benar rasa takut ya, yang membuat dia itu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah. Itu yang dimaksud takut ya. Ketakutan yang membuat seorang itu selamat dari api neraka. Kemudian amma man lam yakum bi qadiyatil khasyah, adapun seseorang yang ketika takutnya itu tidak menuntut dia menjalankan perintah Allah, sekedar takut saja menangis, habis itu maksiat lagi, habis itu lalai lagi.
Akan tetapi dia mati ala ghairi syirki, selama dia mati tidak dalam kesyirikan, ya, fa amruhu ila Allah. Urusannya dikembalikan kepada Allah. Apakah nantinya dia akan masuk surga ma'al faizin, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, dalam artian nggak perlu diazab dulu, ya, ataupun dia mau dimasukkan neraka dulu, menghabiskan dosa yang seharusnya dibersihkan. Makanya dikatakan orang mukmin itu masuk neraka itu bukan karena azab. Ya, azab itu ada unsur menghinakan. Ya. Azab itu ada unsur menghinakan. Kalau dimasukkan ke dalam neraka, orang Islam, orang beriman itu tujuannya adalah untuk takhir, mensucikan. Beda sama orang kafir. Kalau orang kafir dimasukkan neraka memang tujuannya untuk menyiksa dan menghinakan mereka. Tapi kalau orang muslim, orang beriman itu untuk mensucikan. Jadi kalau ternyata setelah dia takut kepada Allah, setelah dia menangis kepada Allah kok maksiat lagi, kemudian lalai dari perintah Allah lagi, maka terserah Allah. Apakah dia akan diampuni sehingga masuk dalam surga lebih awal tanpa melewati neraka dulu, atau dimasukkan, disucikan dulu di dalam neraka. Kemudian wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhalu jahannam, dan tidak akan berkumpul, ya, gubar itu debu. Tidak akan berkumpul debu orang yang berjuang di jalan Allah dan asap api neraka jahannam. Ini keutamaan orang yang berjihad, orang yang berjuang di jalan Allah. Orang berjuang di jalan Allah, apalagi kalau di zaman Rasulullah itu kan memang medannya medan berdebu. Ya, tidak usah zaman Rasulullah, sekarang saja pejuang-pejuang di Gaza itu, kalau kita lihat kemarin, ya kan, yang salah satu panglimanya yang wafat itu, yang syahid, itu badannya banyak debunya. Dan tidak akan berkumpul debu orang yang berjuang di jalan Allah dengan asap api neraka. Ya. Ini keutamaan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Secara zahir, orang yang berjihad di jalan Allah itu akan selamat dari azab. Kalaupun dia ternyata masuk dalam neraka, akan terbentengi dengan apa-apa yang menjadikan apa-apa yang menjadi bekas, ya, bekas-bekas dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang yang berjuang. Makanya kita ini walaupun orang-orang yang jauh dari peperangan, orang-orang yang tinggal dengan aman tentram, jangan sampai nggak ada niat berjihad. Ya. Harus selalu tanamkan niat untuk berjihad, berjuang. Sebab kita tidak pernah tahu setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Ya kita harap ya tetap aman-aman saja. Tapi kalau kita lihat Timur Tengah sekarang, perjalanannya panas, ya kan? Semakin hari semakin panas, bukan semakin reda tapi semakin panas. Makanya kita tidak pernah ada yang tahu. Dan zaman semakin akhir, orang-orang Yahudi semakin dibenci oleh dunia, kan? Sehingga nanti dikatakan perang akhir zaman itu kan orang-orang semuanya memerangi orang Yahudi, bukan hanya orang Islam, ya, nanti di akhir zaman. Tapi sekarang sudah muncul tanda-tandanya kebencian terhadap Yahudi itu di berbagai negara. Seperti itu. Makanya harus ada niat jihad. Wajibati, ya. Jihad itu tidak pernah merugikan sama sekali. Menang yo kita mulia, mati masuk surga. Sudah pasti. Selama niat kita ikhlas, ya, mati pasti masuk surga. Makanya orang-orang yang berjihad, yang berjuang jalan Allah itu nggak ada rasa takut, nggak mikirin istrinya, nggak mikirin anaknya, nggak mikirin keluarganya. Yang jelas ketika dia mati, insya Allah pasti akan masuk dalam surga. Itu jaminan. Makanya kita harus ada niat, tapi jangan nyari-nyari ntar salah jalan, nyari-nyari ntar salah jalan. Karena banyak orang-orang yang semangat agamanya tinggi, kemudian disalahgunakan oleh orang-orang jahat sehingga ujung-ujungnya jadi teroris. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengenai masalah khasyah lagi. Ini hadis yang sudah masyhur, yang sudah sering kita dengar. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan berada di bawah naungan
Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di situ di akhir zaman kita tidak bisa berteduh. Bukan seperti kita di dunia, udanan iso mampir, panas-panas iso mampir nang masjid, ASEAN dingin, mau tiduran, mau sholat, mau apa terserah. Tapi di akhirat nanti tidak seperti itu. Hanya ada naungan yang Allah SWT sediakan bagi hamba-hamba yang khusus. Maka kalau kita pengen mendapatkan kesejukan itu, kita berusaha. Kita berusaha. Jangan nggak berusaha. Orang kita di dunia saja kalau kita nggak punya gubuk, kita berusaha, ya kan? Pengen punya gubuk, nggak ketang, gede, nggak ketang papan. Itu kita di dunia. Bagaimana nanti di akhirat yang perjalanannya begitu panjang, yang bukan cuma puluhan tahun, tapi ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan tahun. Kok kita santai-santai, nggak mikir bagaimana nanti sejuknya di padang mahsyar, bagaimana nanti sejuknya di mizan, kemudian bisa melewati sirat dengan nikmat, dengan mudah. Nah, itu kita pikirkan sekarang. Maka dari hadis ini kita mengetahui ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama adalah imamun adil. Imam, pemimpin yang adil. Imam yang adil adalah yang memperhatikan bawahannya sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Maka bukan berarti ketika orang pemimpin adil itu harus menyamaratakan, enggak. Menyamaratakan itu sesuai dengan tetap dengan haknya. Ya. Memang haknya misalnya di desa ini dibangun A, B, C, ya dibangun A, B, C. Di kota sampai A, B, C, D, ya dibangun A, B, C, D. Seperti itu. Itu contoh saja. Tapi tidak tebang pilih. Kalau tebang pilih yang dekat keluarganya atau pendukung-pendukungnya dikasih fasilitas, dimudahkan urusannya, tapi yang nggak pernah dukung dia dijauhkan, nah itu namanya sudah zalim. Orang yang seperti itu nggak dikategorikan pemimpin yang adil. Jelas dia adalah pemimpin yang zalim. Jangan harap kalau sudah zalim ingin mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Wasyabun nasya fi ibadatillahi ta'ala. Kemudian pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Pemuda-pemuda yang senantiasa taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sesuatu yang sulit, ya. Sesuatu yang sangat sulit, yang berat. Makanya kita bersyukur kalau ditumbuhkan, dibesarkan dalam ketaatan kepada Allah. Enggak usah jauh-jauh lah. Minimal sekali kita menjalankan sholat dengan sempurna 5 waktu itu sudah suatu prestasi yang besar. Bagi pemuda itu sudah prestasi yang besar. Saya itu kagum nggak? Kalau lihat anak-anak sekolah, anak-anak main, bujang-bujang gitu, mampir ke masjid itu saya kagum. Padahal bukan santri, bukan mondok, tapi masih sempat hatinya itu terpaut kepada masjid, tetap sholat, mengerjakan sholat. Nonton bola temannya ya nonton bola, dia sholat. Waktunya sholat tetap sholat. Itu orang-orang yang menurut saya prestasi lah. Orang yang berprestasi, anak-anak muda di zaman ini nggak usah banyak-banyak, nggak perlu penghasilannya sekian juta. Minimal dia orang yang istiqomah dalam ibadah, menjaga ketaatan kepada Allah. Itu adalah pemuda yang luar biasa. Orang juga qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Yang senang memakmurkan masjid-masjid, ada kepedulian besar terhadap masjid. Risau kalau masjidnya nggak ramai. Risau, ada kepedulian dan juga ada kontribusi, ya. Ada kontribusi. Berusaha kita ini jadi orang-orang yang punya kontribusi untuk masjid. Berusaha gimana? Ya minimal ya sholat jamaah itu minimal sekali. Memakmurkan masjid itu minimal dengan sholat berjamaah. Syukur-syukur kita bisa istiqomah ada di masjid, ya kan? Adani, ngurusi, ngajakin orang, kemudian apa lagi? Meramaikan dengan kegiatan-kegiatan, semuanya yang berkaitan dengan masjid. Juga orang yang senantiasa ketika dia di luar masjid pengennya kembali lagi ke masjid. Itu insyaallah orang-orang yang akan mendapatkan naungan. Kemudian rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dua laki-laki, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah.
bukan karena bisnis, bukan karena pekerjaan, semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada ketaatan. Karena ketaatan, kecintaan kita kepada seseorang karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Warajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang laki-laki yang diseru atau diajak oleh perempuan yang punya kedudukan, kemudian cantik, diajak berzina, tapi dia katakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, ini perempuan yang dzatu mansabin wa jamalin. Dia punya kedudukan, punya martabat, kemudian punya kecantikan. Ini kan jarang sekali. Biasanya itu orang-orang yang perempuan yang suka ngajak-ngajak itu biasanya ya semurahan. Tapi ini kan mansobin, punya mansob yang tinggi. Bahasanya anak-anak bangsawan lah seperti itu. Orang-orang yang terpandang, kemudian juga cantik, tapi mau ngajak zina seseorang. Dan ketika diajak zina, biasanya orang ini kalau yang ngajak ini orang-orang istimewa, ya berat untuk menolak. Nek wong sing ngajak kuwi ora ayu, delenge males, ya kan? Kemudian ngajakin dia wajar sekali. Itu bukan sebuah keistimewaan, tapi ini orang yang cantik, yang punya kedudukan, yang kita kadang-kadang melihatnya saja sudah tertarik, ya, terpaut hati untuk melihatnya, menyenanginya. Kok bisa-bisanya ngajak berzina? Ketika diajak berzina, mengatakan inni akhafullah. Dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah, kemudian dia sedekahnya dengan sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi sampai tangan kanannya enggak mengetahui, tangan kirinya enggak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini banyak penafsiran, ada penafsiran yang sering saya sampaikan itu adalah ketika bersedekah tidak perhitungan, tidak hitung-hitung. Karena kalau tangan satu itu biasanya nggak ngitung, Pak. Yang sering ngitung itu kalau tangan dua, seperti itu ya. Atau mungkin memang benar-benar sembunyi-sembunyi sampai seandainya tangan kanannya ini bisa melihat, maka nggak akan tahu saking rahasianya. Tapi ini bukan menutup makna kalau yang terang-terangan jelek itu. Semua itu ada porsinya sendiri-sendiri, ada tempatnya sendiri-sendiri. Ada kalanya yang sembunyi itu baik, ada kalanya yang terang-terangan itu baik. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan bab ini adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Laki-laki yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, sunyi sepi sampai matanya berlinangan air mata. Ini salah satu orang-orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Nah, kita bisa tengok diri kita masing-masing. Adakah kita di antara 7 orang tersebut? Kalau belum, kita daftar, berusaha menjadikan diri kita di antara mereka. Yang mana potensi yang bisa kita raih? Ya? Jadi pemimpin yang adil, kira-kira iso ora? Kalau bisa silahkan jalur politik, ya kan? Kemudian apalagi memakmurkan masjid dengan semangatnya, dengan potensi yang dia miliki, minimal sekali jamaah 5 waktu. Kemudian apalagi berkumpul berpisah karena Allah. Yang biasanya ya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kajian, persaudaraan yang semata-mata diikat hanya karena kecintaan kepada Allah, bukan karena darah, bukan karena rahim dan sebagainya. Atau mungkin bersedekah. Dan yang paling gampang ya ini yang terakhir, nggak perlu modal apa-apa. Ya. Laki-laki yang berzikir kepada Allah, dalam keadaan sunyi sepi, kemudian menangis karena takut kepada Allah, karena rindu kepada Allah SWT. Gimana caranya? Gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Di antara tipsnya Pak ya, ini pengalaman sedikit lah. Kalau kita itu pengen zikir bisa nangis, yang jelas pertama kurangi lalai. Bukan maksiat sudah jelas. Kurangilah lalai. Coba tinggalkan nonton TV, tinggalkan main HP yang sia-sia. Kemudian apalagi perbanyak baca
Kemudian sedikitkan makan. Kalau kita sebelum tidur itu kenyang, jangan harap kita bangun malam kemudian sholat bisa nangis-nangis. Karena rohaniah itu berkaitan sekali dengan perut. Kalau perut kita ini kenyang terus, hati kita keras. Kalau keras susah menangis. Seperti itu. Makanya kalau pengen tahajud bisa nangis, ngaji bisa nangis, diantara caranya yaitu kurangi bicara sia-sia, kurangi hiburan yang sia-sia, kurangi hal-hal yang sia-sia, banyakkan dekat kepada Allah, banyakkan baca Al-Quran, kemudian zuhud terhadap dunia. Itu juga penting. Kalau kita nggak zuhud terhadap dunia susah. Zuhud terhadap dunia, insya Allah itu akan mudah membuat kita menangis. Atau minimal sekali kalau nggak bisa nangis, menangislah karena kita tidak bisa menangis. Nangis lah. Kok nggak bisa nangis, kita nangis. Sedihnya itu karena kita nggak bisa nangis. Seperti itu. Itu sudah mentok, ya. Sudah mentok. Orang-orang yang banyak berpikir, banyak baca Al-Quran, kemudian menjauhkan diri dari anak istri, nah itu juga penting. Makanya kadang-kadang saya pengalaman pribadi, sebelum nikah dengan setelah menikah itu beda sekali. Beda sekali. Sebelum menikah dengan setelah menikah itu beda sekali. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang bujangan, ya, bujangan itu bisa mendapatkan kenikmatan ibadah yang tidak diperoleh oleh orang yang sudah menikah. Makanya kalau masih bujangan, sore-sore nangis, waduh, mungkin wis bojo tambahannya. Tambahannya. Sebab pikirannya banyak, mikirin dunia, mikirin ini, mikirin itu. Ya memang itu kewajiban kita, tapi kewajiban yang ada efeknya. Nah, kalau masih bujang, sempatkan waktu tahajud menyendiri, tinggalkan HP. Kalau HP angel, HP-nya ditinggal dulu. Khusus khalwah hanya dengan Allah SWT. Jadi dikatakan khalian itu menyendiri. Jadi nggak bareng-bareng, nggak sama-sama, benar-benar sendiri tanpa siapa-siapa. Hanya dia dengan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qila lahu fi shalah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang katakan ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tambah parah. Rasulullah itu kan dikatakan sakit itu hanya 2 kali. Pertama diracun, yang kedua disihir masalah. Kemudian dampak dari racun yang pernah diminum beliau itu dirasakan ketika beliau sudah tua menjelang wafatnya. Ketika beliau itu saking sakit parah itu. Pas lagi parah-parahnya, maka beliau qila lahu bis shalah, suruh imamin sholat. Maka beliau menjawab, muru Abu Bakrin, suruhlah Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami. Fal yusalli bin nas, hendaklah dia sholat dengan mengimami manusia para sahabat. Nah ini penting Pak ya. Jadi kalau memang kita sudah jadi imam, tapi bukan imam seperti di masjid ini ya, maksudnya imam itu adalah orang yang dituakan, didahulukan, kemudian diikuti, yang muktada, yang benar-benar jadi panutan lah kalau pondok, kalau yang gampangnya ada di pondok pesantren, kiai dan sebagainya. Ya. Maka kalau misalnya beliau tidak bisa mengimami, ya beliau harus mutus seorang, kecuali kalau ada imam badalnya, jelas memerintahkan orang lain untuk mengimami, menggantikan beliau. Faqalat Aisyah, maka Sayyidah Aisyah mengatakan sebagai anaknya Sayyidina Abu Bakar, beliau katakan, inna Abu Bakrin rajulun raqib. Abu Bakar, ya, bapak saya itu adalah laki-laki yang raqib. Raqib itu lembut hatinya. Kalau bahasa kasarnya tuh cengeng, tapi cengeng dalam hal yang baik. Idza qara'a al-Qur'an ghalabahul buka. Ketika beliau membaca Al-Qur'an itu pasti nangis. Sayyidina Abu Bakar itu, beliau itu laki-laki yang sangat lembut, yang sangat hatinya itu sangat lembut,
Sampai-sampai kalau beliau ngimamin baca Quran itu mesti nangis. Sampai-sampai ketika itu ya Rasulullah SAW ketika menyuruh Abu Bakar untuk ngimami ya anak beliau Sayyidah Aisyah mengatakan demikian. Maksudnya supaya apa? Supaya jangan Abu Bakar yang lain saja. Karena kalau orang nangis itu kan kadang-kadang sing diimami ya, makmumnya juga kadang-kadang bingung Pak ya. Iki dirungokne ora kepenak, arep ibu nangis ya iso nangis gitu. Ya macam-macam lah. Yang jelas kalau imam itu terlalu sering nangis itu kadang-kadang makmumnya ya agak susah. Atau mungkin suaranya kadang-kadang terputus-putus. Atau khawatir juga kalau banyak suara selain bacaan Al-Quran, suara-suara hidung dan sebagainya, suara nafas. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan demikian. Kemudian kata Nabi, muruhu falyusolli. Udah suruh saja, tetap suruh memerintah, suruh imam. Jadi walaupun beliau tetap walaupun beliau itu sering nangis, gampang menangis ketika baca Al-Quran, tetap beliau yang diperintahkan untuk ngimami. Nah ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dibanding sahabat yang walaupun beliau mungkin kalau ngimamin nggak begitu sempurna karena keterbatasan beliau, ya, keistimewaan beliau bukan keterbatasan, keistimewaan beliau yang gampang sekali menangis, akan tetapi karena keistimewaan beliau tetap beliau yang diutamakan seperti itu. Makanya kalau kita di pondok, khusus saya pribadi ya pengalaman, kalau ada kiai itu Pak, meskipun Pak Kiai itu ya kadang-kadang suaranya sudah lemah, tapi selama ada beliau yang memimpin. Ini memang termasuk dalil yang menunjukkan kalau kadangkala orang yang punya keutamaan memang sudah utama, bukan mengutamakan dirinya, tapi memang orang yang utama di pandangan manusia, khususnya di pandangan orang yang besar juga, maka hendaklah dia diutamakan meskipun mungkin ada keterbatasan seperti itu. Ya. Kemudian sedikit lagi masalah ini Sayyidina Abu Bakar yang mungkin lah ya. Secara umum kalau kita ini kan baca Quran ketika ngimami ya juz 30 lah. Kalau kita amati juz 30 itu pun semuanya bisa membuat kita menangis. Ya. Banyak sekali ayat-ayat tentang kubur, tentang hari kiamat, tentang balasan amal, kemudian apa lagi? Tentang keingkaran kita sebagai manusia. Kalau kita ini hatinya ini benar-benar hati yang merasa kita ini seorang hamba, kemudian kita kurang dan jauh dari menunaikan perintah-perintah Allah, pastinya kita mudah sekali menangis. Baca Alhaakumut Takatsur, kita sering nyari dunia sampai lalai, nggak zikir, kadang-kadang orang jamaah, bahkan kadang-kadang sholatnya kelewatan gara urusan dunia, ya kan? Kemudian apalagi wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Senang ngumpulin duit, ya, senang ngumpulin harta, kadang-kadang lupa dengan kewajiban yang harus kita tunaikan. Kemudian apa lagi? Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang timbangan amalnya rendah sedikit, ya, ringan, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Kalau kita ini benar-benar meresapi apa yang kita baca, kemudian memang hati kita ini bersih, itu mudah sekali menangis, nggak perlu baca Al-Baqarah yang panjang-panjang. Juz 30 saja bisa membuat kita menangis. Surat-surat pendek itu banyak sekali yang bisa kita renungi, bisa kita resapi. Hanya saja kita sekarang ya, hatinya mungkin sudah gelap, keras, kemudian juga sering berbuat dosa, sehingga kadang-kadang baca Quran nggak ada berkesan sama sekali. Mendengar bacaan Quran itu tidak berkesan. Makanya ya tunggu hati lah, baca Quran sak maknanya. Meskipun kita ini nggak bisa mengartikan secara detail, paling tidak bisa tahu maknanya secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Faqala. Ini kisah tentang Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang terkenal dengan kekayaan
kekayaan dan kedermawanan. Beliau itu salah satu sahabat yang sangat masyhur dan mulia. Beliau selama hidup di dunia sudah mendapatkan kabar gembira kalau termasuk orang yang akan masuk ke dalam surga. Ahadul musyraf namanya bil jannah. Ahadul asyarah mubasysyarah bil jannah. Salah satu orang dari 10 sahabat yang sudah diberi kabar gembira masuk ke dalam surga padahal mereka masih hidup. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya raya, duitnya banyak, bisnisnya sukses, dermawannya luar biasa. Di antaranya ada beliau, kemudian Sayyidina Utsman juga termasuk terkenal seorang sahabat yang kaya dan dermawan. Ini kisah ya, ini kisah, saya nggak tahu kesohihan kisah ini, yang jelas ini sering disampaikan. Beliau itu saking mungkin sudah ditakdir kaya, sampai suatu ketika itu beliau mencoba bangkrut, belanja kurma yang beliau beli itu kurma yang masih mentah, yang belum layak jual. Akan tetapi belanjanya jauh, bukan di Madinah. Kemudian ketika beliau dalam perjalanan itu kan kurma itu namanya buah kan ada proses pematangan sedikit demi sedikit. Nah ketika sudah tiba di Madinah itu setengah matang. Nah ternyata warga Madinah ini lagi kena penyakit mencret. Ya akhirnya kurma yang setengah matang yang seharusnya nggak laku tadi, ya, bukan kurma rutop ya, kurma basah bukan, ini kurma yang belum layak makan lah, masih sepet, nggak enak. Kalau kurma rutop itu kan kurma basah yang sudah enak dimakan, ini yang belum enak dimakan. Ini akhirnya habis dibeli oleh warga Madinah yang saat itu kena diare. Biasanya kan sawo mentah jambu lah ya, jambu mentah seperti itu. Jadi buat obat justru beliau itu kepengen nyoba sesekali bangkrut, bisnisnya ternyata kok malah sukses lagi. Sudah takdirnya beliau itu jadikan orang kaya, orang sampai berusaha bangkrut saja tidak bisa seperti itu. Ini cerita, wah bener apa enggak ya, kita bisa ambil hikmahnya. Beliau katakan kutila Mus'ab bin Umair, sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu terbunuh di perang Uhud. Wa huwa khairum minni, sedangkan beliau itu lebih baik daripadaku, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini kalimat ini menunjukkan sifat tawadhu, merasa rendah hati. Karena bagaimanapun kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi, beliau itu sejak di dunia sudah dikabarkan surga. Berarti beliau itu lebih utama dari Mus'ab. Akan tetapi dalam perkataan beliau sendiri, Mus'ab lebih baik daripada saya. Ketika beliau Sayyidina Mus'ab itu terbunuh, falam yujad lahu ma yukafanu fihi illa burdah. Tidak ada satu pakaian yang bisa digunakan atau kain yang bisa digunakan untuk mengkafani Sayyidina Mus'ab, kecuali hanya selembar selimut saja. Cuman satu selembar selimut. Zaman dahulu seperti itu, saking susahnya kehidupan para sahabat awal-awal Islam nih. Sampai kain kafan saja kadang-kadang nggak punya, nggak bisa untuk mengkafani orang yang mati. Ya, kalau kita lihat kan kisah Sayyidina Hamzah kalau nggak salah ya, ketika beliau dibunuh syahid dalam peperangan, itu kain kafannya sampai pakai pelepah kurma, daun-daun kurma, nggak ada kain. Nah ini Sayyidina Mus'ab hampir sama, hanya selembar kain saja. In gutti biha ra'suhu badat rijlahu. Kalau misalnya kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. In gutti biha rijlahu badat ra'suhu. Kalau kakinya yang ditutup, kepalanya kelihatan. Kafannya setengah, paling cuma satu helai sarung saja, nggak bisa untuk menutupi kebutuhan beliau sebagai syuhada. Summa busita lana minad dunya ma busita aw qala u'tina minad dunya ma u'tina. Ya, sedangkan sekarang kata beliau, dunia ini sudah diberikan oleh Allah seluas-luasnya. Ya, banyak orang kaya, banyak orang mapan, banyak orang punya penghasilan yang banyak, yang layak, duit di mana-mana. Wa qad khashina ay yakuna hasanatuna ujjilatna. Sehingga beliau khawatir kalau keduniaan yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat di zaman itu adalah berupa
pahala atau ganjaran yang didahulukan di dunia. Summa ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Sehingga ketika itu beliau menangis. Nah, ini bentuk takutnya sahabat Abdurrahman bin Auf terhadap ya, peristiwa lah. Ketika itu di zaman dulu awal-awal Islam, miskin, susah, jauh dari kehidupan yang dinamakan layak lah. Sampai-sampai sahabat besar meninggal saja nggak bisa dikafani dengan sempurna. Tapi ketika Islam sudah mulai berjaya, mendapatkan ghanimah, kekayaan dari mana-mana, sampai-sampai beliau khawatir kalau ternyata keduniaan yang diperoleh adalah pahala yang didahulukan. Tapi telah kita pelajari kemarin bahwasanya urusan dunia dan urusan akhirat itu kalau bagi orang Islam itu perkara yang berbeda. Kalaupun ternyata Allah beri kita kebaikan urusan dunia dengan ketaatan kita, tetap di akhirat itu tetap ada simpanannya. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir didahulukan di dunia, di akhirat tidak dapat apa? Tidak dapat apa. Nah, ini beliau menangis karena takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Semuanya sudah dibayar di dunia. Seperti itu. Ini tentu orang yang takutnya sangat besar, sangat tinggi kepada Allah. Satu lagi nih. Kayaknya nggak cukup ya. Kemana? Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا ميمونا معصوما. اللهم اجعلنا وولدنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق والدنيا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا قول طريق وذكرنا كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.